Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Pada kesempatan malam ini kebetulan saya ditemani oleh saudara ruhani saya, yaitu Mbah Risno. Beliau juga sama-sama jemaah di tarekat kami, tarekat Naksabandiyah Holidiyah Al-Mahdiyah. Pada kesempatan ini sayang rasanya ya Bapak Risno kalau gak bikin rekaman. Iya. Makanya saya berinisiatif sama Bapak Risno, gimana nih Bapak Risno kalau sekarang mending kita bikin video rekaman. Iya, ayo. Nah, akhirnya saya dengan Bapak Risno barusan dapat judul yang isi judulnya yaitu dalam pembahasan sekarang ini bahwa segala kuncinya adalah rahmat dan ridhonya. Ya. Nah, pendahuluan dari saya bahwa ternyata dalam beribadah itu kunci dari segala sesuatunya itu adalah ridho. Adalah ridho Tuhan. Bagaimana Tuhan supaya senantiasa meridhoi kita, merahmati kita, gitu, atas tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, gitu. Jadi ridho itu sangat fundamental sekali, sangat fondasi utama sekali sebenarnya. Segala sesuatu itu yang paling utama itu ridho. Gitu, makanya kita belajar masuk dalam tarekat ini, yang nomor satu kita itu harus zero, hanya murni untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Ternyata di dalam itu banyak sekali banyak sekali ilmu, gitu, banyak sekali ilmu dan ilmu di atas ilmu. Jadi kuncinya itu ternyata tentang ridho sebenarnya di dunia ini. Sedang tentang rahmat dan ridhonya. Sekarang kan yang jadi masalah bagaimana orang supaya mau tertarik dengan yang namanya rahmat, gitu kan. Wajar orang-orang gak tertarik akan rahmat. Karena mereka gak tahu barang atas barangnya, gitu, atas rahmat itu sendiri. Masih lebih tertarik akan surga, karena surga itu sudah ada kiasnya, bahwa ada air yang sungai yang dialiri susu, 7 bidadari dan sebagainya, sehingga orang-orang tertarik untuk beragama, untuk sholat, untuk beribadah itu karena berharap surga. Nah, di sini di dalam ilmu tarekat ini kita itu tidak boleh beribadah, tidak boleh maksudnya belajar menyembah karena ingin surga dan takut neraka, gak boleh. Dalam ilmu tasawuf itu jadi lebih halus lagi ya, niatannya gitu. Tidak boleh dengan ada iming-iming ingin surga dan takut neraka, tapi melainkan hanya untuk rahmat dan ridhonya, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Nah, di sini itu di dalam tarekat ini kita diajarkan apa gitu kan, apa itu rahmat, dan diajarkannya itu bukan diajarkan melalui lisan guru, bukan, itu adalah buah dari kita praktek akan tugas-tugas dari guru, sehingga berbuah rahmat, lama-kelamaan tahu, oh itu yang namanya rahmat, itulah barangnya akan rahmat, sehingga ini ketagihan akan rahmat itu. Apabila kita dirahmati Tuhan, surga juga pasti ngikut, neraka pun tidak akan membakar kita, gitu. Nah, luar biasanya di situ, gitu kan. Makanya orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang dirahmati Allah, yang diridhoi Allah, gitu. Dan ridho Allah itu tidak akan pernah turun, rahmat itu tidak akan pernah turun apabila kita tidak menjoloknya. Untuk yang ingin menjolok rahmat Tuhan, kita harus tahu dulu ilmu mengenal Tuhan. Bagaimana kita menjolok rahmat dan ridhonya kalau kita gak tahu siapa yang akan memberinya?
Kalau kita sudah tahu siapa yang akan memberinya, kita bisa berupaya lebih, yaitu dengan cara menjolok rahmat dan ridhonya. Mungkin itu pendahuluan dari saya. Barangkali dari Pak Parisno, barangkali ya ada masukan. Iya, terima kasih gitu atas waktunya gitu. Saya akan berupaya berbagi pengalaman, berbagi rasa tentang pemahaman ridho. Memang awalnya, bahkan sebelumnya gitu, sebelum saya masuk di torekat ini, memahami tentang ridho, pikir saya tuh ridho itu buatan kita sendiri, paribasa kita berbuat apa atau memberi sesuatu kepada orang lain. Misalnya saya, inilah buat kamu, sok ambil aja gitu. Nah, terus yang saya kasih, ridho kamu ngasihin ini ke saya gitu. Iya silakan, saya ridho. Nah, pikir saya ridho itu buatan kita sendiri. Setelah saya masuk di torekat ini, oh ternyata ridho itu adalah hak prerogatifnya Allah ya gitu. Jadi jauh sekali gitu tentang pemahaman tentang ridho. Berarti Jadi, kan Pak Parisno tahu ridho itu setelah praktek ya. nah iya gitu. Jadi kalau dulu praktek ridho itu setelah kita ngasih ke orang lain Tanpa dengan pamrih gitu tanpa ya. pamrih, ikhlas, ridho. Ternyata setelah ngaji di torekat ini tentang pemahaman ridho, oh subhanallah, pemberian Allah yang di luar ke sepengetahuan kita gitu. Ya, berarti kan kita itu dapat definisi ridho yang dilahirkan dari pengalaman empiris. Bukan definisi ridho yang dilahirkan dari ilmu pengetahuan akal. Nah, bedanya itu. Makanya ilmu tasawuf itu semuanya full praktek, full pengaplikasian. Ternyata buah dari ridho itu isinya rahmat gitu kan. Sehingga apapun yang kita lakukan, termasuk seperti membuat video ini, kita gak boleh ada harapan untuk banyak yang nonton gitu kan. Saya dengan Pak Parisno membuat video ini adalah untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Dan yang menikmati rahmatnya dan ridhonya ya saya sendiri. Kenapa? Karena saya niatnya benar. Benar dalam artian saya niatnya tanpa ada harap lain selain rahmat dan ridhonya. Begitu niatan saya benar, sasaran tembak saya kena. Tuhan langsung mengembalikan nih rahmat dan ridho untuk kamu gitu kan. Nikmat sekali gitu loh, dan hilanglah semua masalah gitu kan. Jadi memang ridho dan rahmat itu memang sangat sulit sekali untuk didefinisikan gitu kan. Berbeda dimensi pemahamannya pada makom praktek, sehingga karena orang tidak memahami secara hakul yakin apa itu ridho dan rahmat, sehingga mereka agak menyempelekan antara ridho dan rahmat. Mereka lebih mengutamakan akan surganya gitu dan nerakanya. Mereka berangkat beribadahnya itu bukan berharap rahmat dan ridhonya. Mereka beribadah ke masjid untuk sholat itu karena supaya doanya terkabul, supaya masuk surga, supaya dijauhkan dari neraka. Itu makom yang masih jauh sekali. Dalam praktek tarekat ini itu sudah gak boleh. Tapi kita benar-benar di sini itu untuk pada saat melaksanakan sholat itu untuk bisa tersambung akan Tuhan, untuk menjolok rahmat ridhonya gitu kan. Untuk saatnya kita untuk bercengkrama dengan Tuhan, karena kita ada ketersambungan dengan Tuhan gitu. Iya, bicara tentang ridho, pikir saya itu ridho itu hanya berupa suatu basa-basi gitu ya, suatu yang istilahnya apa namanya, bumbu mungkinnya dalam agama itu mungkin. Iya gitu, salah paribasa, minta ridhonya, terus berharap ridhonya, kalaupun nggak tahu ridho itu hanya berupa ucapan belaka gitu, tapi nggak paham artinya.
karena waktu itu belum ngerti. Tapi setelah kita ngaji di sini, yang namanya ridho itu contohnya waktu kita berdoa, munajat, mohon sesuatu kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, blay bla 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 bla. Ternyata hasilnya seperti ini. Akhirnya saya bisa menerima apapun yang terjadi. Aku yakin itu merupakan pilihan Allah yang terbaik. Mungkin itu yang dimaksud ridhonya. Apapun yang terjadi, kita bisa terima dengan sikap ridho dan berserah diri. Tapi sebelumnya saya itu berdoa, misalnya pengen tujuannya permintaan saya itu sudah bisa berharap terkabul A, kok ternyata pengkabulannya B gitu. Nah, seolah-olah tidak sesuai dengan harapan saya. Oh, berarti doa saya tidak dikabul, berarti nggak ada ridhonya Allah. Nah, itu mungkin pemahaman saya. Kalau misalnya seperti itu, berarti saya tuh dasarnya pakai nafsu ya permohonan saya. Tapi setelah kita bisa mulai naik tingkat kesadarannya, naik pemahamannya, ternyata permohonannya A terus dikabulnya B. Oh, ini ya ridhonya apa tuh. Kalaupun secara tadinya berharap tidak sesuai dengan harapan, ternyata pengkabulannya B gitu. Tapi setelah kita bisa mendapatkan pemahaman, terus mendapatkan pengalaman empirisnya, di situ tuh ada hikmah ya. Oh, coba kalau misalnya permohonan saya kemarin seperti itu, kalau terlaksana, mungkin jadinya seperti apa? Mungkin akhirnya mencelakakan saya. Tapi kenyataannya Allah lebih tahu, lebih sayang, lebih berdasarkan kasih sayang pemberiannya. Ternyata dikabulkannya B, sehingga oh, untung kemarin nggak dikabul. Saya pengkabulan sekarang seperti ini. Coba kalau pengkabulan seperti kemarin, mungkin saya akan lebih parah lagi nasibnya, lebih parah lagi pengalamannya gitu. Contohnya gini, misalnya pada suatu saat, misalnya saya ada ditawarin suatu barang dari seseorang. Ini saya punya barang murah gitu, contohnya motor gitu ya. Soklah saya lagi butuh duit, misalnya motornya tuh motor Suprafit gitu ya. Saya lagi butuh duit 1 juta aja lah gitu. Sok saya butuh hari ini gitu. Nah, terus dengan saya rasa lebar, oh kok murah banget. Iya, karena saya lagi butuh duit. Nah, ini surat komplit, mesinnya bagus, jalan, sok cobain kalau nggak percaya. Nah, saya dengan bersusah payah, dengan tergiur, saya dengan penawaran barangnya harganya murah, tapi saya nggak punya duit. Saya bersusah payah coba cari pinjaman ke sana kemarin, ternyata nggak berhasil. Bilangnya duit 1 juta itu, padahal itu motor kalau misalnya bisa duitin hari ini 1 juta, besok saya jual lagi ke 2 juta, laku gitu. Tapi kenapa hari ini saya butuh 1 juta, orang ini nggak ada yang punya bisa tolong. Dapat. Nah, akhirnya udah aja nggak transaksi itu nggak jadi. Nah, setelah lewat beberapa hari kemudian, si motor tersebut setelah tahu kabarnya bahwa dari orang itu, oh ternyata motor itu bermasalah gitu. Coba kalau kemarin saya beli dengan uang situ, saya kena masalah yang nilai kerugiannya mungkin lebih besar daripada nilai 1 juta. Nah, di situ akhirnya saya bisa, oh ini mungkin ya yang dimaksud ridhonya Allah. Kalaupun saya kemarin bersusah payah berharap
Allah bisa mengabulkan. Saya ikhtiar uang 1 juta, tapi kok ternyata Allah tidak mengabulkan. Ridhonya kok Allah, saya nggak berhasil cari pinjaman 1 juta untuk bayar motor tersebut. Nah, kenyataannya sekarang alhamdulillah saya jadi selamat. Gitu. Nah, mungkin itu yang dimaksud ridhonya Allah tuh. Kalau kemarin saya dasarnya nafsu, aduk-adukan cari pinjaman, tapi Allah dasarnya kasih sayang, memberikan ridhonya, jadi saya nggak dikabul cari pinjaman. Gitu. Nah, alhamdulillah hal-hal yang dimaksud ridho tuh saya bisa pahami, diantaranya oh seperti gitu, iya. Yang dimaksud ridhonya Allah tuh. Berkaca dari kasus Pak Parisno seperti itu, mungkin coba kita uraikan ya. Saya juga baru dengar ceritanya tuh barusan. Berarti pada saat Pak Parisno mendapatkan kondisi tidak mampu membayar motor itu karena Pak Parisno pada saat tidak mampu itu Pak Parisno menyikapinya dengan sabar, dengan rela, dengan ridho, sehingga Tuhan turun ridho Tuhan juga gitu. Dan kita ridho, Tuhan pun ridho, akhirnya buahnya rahmatnya itu gitu kan. Jadi kalau kata guru saya tuh, saya sampai menyimpulkan apa yang disampaikan guru tuh menyampaikan itu ada 3, ridho, ikhlas, syukur gitu. Guru saya juga menyampaikan bahwa ridho itu, simpulan saya ya dari ridho, ikhlas, syukur itu, ridho itu lahir dari bentuk penerimaan kita gitu. Bentuk penerimaan kita akan yang ditetapkannya gitu. Dan kita hanya bisa berusaha rela dengan ketetapan itu. Apabila kita rela, nanti akan berbuah dengan sabar. Karena kata guru saya bahwa kita itu tidak mungkin bisa sabar. Kita itu hanya bisa rela. Kalau kita sudah rela, nanti akan berbuah sabar. Dan sebaliknya, kalau kita diberi nikmat, kita akan bersyukur, gitu kan. Maka dari itu adalah seperti sisi mata uang koin antara sabar yang berbuahnya ridho lagi dan syukur, gitu kan, dan buahnya ridho lagi. Jadi ternyata kita itu semuanya itu hanya bagaimana kita menyikapi suatu keadaan. Apakah dalam keadaan kita itu kita bisa memberikan keadaan itu kepada Tuhan, kita bisa memasrahkan keadaan itu kepada Tuhan. Contohnya gini, kita tadi ngobrol ya, kebetulan kita baru saja turun mesin, kita sharing dengan Pak Parisno, kita saling mengingatkan bahwa Pak Parisno ingat ya, kata saya tuh, ini Pak Parisno secara fisiknya, secara skillnya mampu untuk memperbaiki mobil yang sedang turun mesin ini. Cuman Pak Parisno jangan sampai punya rasa keakuan bisa memperbaiki mobil ini. Tetap Pak Parisno berharap untuk terjolok rahmat dan ridhonya, supaya Tuhan ridho untuk Pak Parisno bisa memperbaiki mobil ini. Walaupun Pak Parisno secara fisik dan skill mampu memperbaiki mobil ini, tapi apabila Allah tidak ridho, maka tetap tidak akan selesai nih pekerjaan Pak Parisno. Jadi Pak Parisno tetap ya, jangan sampai ada melenceng niat. Melenceng niat sehingga merasa diri mampu. Dan saya akan memperbaiki mobil ini karena saya mampu, nggak boleh. Tapi saya bisa memperbaiki mobil ini karena saya diridhoi oleh Tuhan untuk bisa memperbaiki mobil ini. Itu niatnya, kata saya tuh. Kalau Pak Parisno melenceng dari situ saja, wah sudah bahaya. Nah disitulah praktek-praktek dalam ilmu tasawuf. Kita itu lebih masuk ke dalam diri. Kita itu lebih mengkaji diri, supaya tindakan-tindakan kita itu senantiasa diserahkan kepada Tuhan. Supaya tindakan-tindakan kita itu supaya ada dalam ridhonya gitu.
Makanya kita diajarkan bagaimana cara terhubung akan Tuhan terlebih dahulu dengan diberitahu channel dan frekuensinya dan adaptasinya. Setelah kita adaptasi, kita akan dilatih di luar dari kelambu, di luar dari surau, di luar dari dunia ini, supaya mengaplikasikannya. Contohnya dalam perbaikan kendaraan. Ingat ya Pak Parisno, ingat ya, kita sering mengingatkan gitu kan. Niatnya yang benar. Benar maksudnya apa? Bukan benar supaya mobil jadi benar, tapi pekerjaan ini bisa menjolok rahmat dan ridhonya, supaya Allah ridho sampai mobil ini jadi benar. Walaupun Pak Parisno jago, punya kemampuan, spare part tersedia, kalau Allah gak ridho, nggak akan jadi. Begitu. Contoh yang waktu perbaikan dulu, sempat kita hampir semalaman gara-gara nyari mur 1 buah gitu kan. Begitu kita pasrah kepada Tuhan, ya Tuhan, kita sadar bahwa kita tidak akan bisa memperbaiki mobil ini kalau misalkan Tuhan gak ridho. Jadi kuncinya di ridho sebenarnya gitu. Kita gak akan bisa masuk surga di ridhonya gitu kan. Makanya dalam sekolah ini kita diajarkan praktek sampai kita bisa menemukan tahu apa itu rahmat. Gitu. Mungkin segitu aja ya video dari kita. Barangkali ada tambahan Pak Parisno atau cukup? Ya paling ya itu intinya itu kita mengerjakan segala sesuatu tuh harus senantiasa mengharap ridhonya Allah. Jangan sampai di situ sedikit pun punya rasa keakuan diri. Nah, jadi seolah kita sendirilah yang mampu hasil daripada segala sesuatu, hasil dari daya upayanya sendiri. Tidak merasa di situ sebetulnya ada keterlibatan Allah dalam diri kita. Gitu. Nah, jadi kita sepakat ya, maksudnya bahwa seiring berjalannya waktu beradaptasi dengan sekolah kita itu jadi lebih, kalau bahasa Sundanya lebih tarapti lah, lebih apik ya, dalam melakukan tindakan itu lebih apik gitu. Setiap tindakan yang akan kita lakukan, kita serahkan dulu kepada Tuhan gitu. Jangankan tindakan yang pekerjaan mobil, mau makan pun kita lupa gitu kan. Kadang kita lupa. Nah, kita dikasih kesadaran situ, mau makan pun kita lupa bahwa makan ini bisa membuat kita rasanya nikmat apabila Tuhan ridho bahwa rasanya akan terasa, makanannya akan terasa nikmat gitu. Nah, itu adalah ilmu praktek gitu. Itu adalah ilmu-ilmu yang harus dipraktekkan. Gak bisa gitu. Makanya disebutnya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, ilmu tasawuf itu. Supaya senantiasa kita menggandengkan diri kepada Tuhan, walaupun secara zahir kita mampu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau didasari bahwa kita mampu karena dimampukan juga gitu. Ya mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Pak Parisno ada lagi? Sedikit gitu. Termasuk hal ibadah gitu ya. Kita jangan seolah merasa ibadah itu dari, yaitu tadi saya ulang lagi, dari hasil daya upaya kita sendiri, sehingga kita berharap tuh imbalan dari Tuhan. Ya, apalagi kalau misalnya hitung-hitungan pahala, surga, dan hal-hal yang sifatnya melancarkan urusan-urusan kita gitu. Itu nggak boleh gitu, karena itu semua tuh pekerjaan gerak kita tuh selalu, kalau nggak ada ridhonya Allah nggak akan bisa berjalan. Tapi kenapa kita klaim bahwa segala sesuatu ikhtiar kita itu seolah hasil daripada daya upaya kita sendiri gitu. Nah, itu harus dihilangkan. Jadi kan kita mendapat kesadaran itu ya. Jadi kita bisa sadar bahwa kita itu bukan karena kita, tapi karena ridhonya. Iya. Jangankan untuk melakukan beribadah untuk sampai mendapatkan seolah-olah tuh bisa mengerjakan ibadah tanpa ada ridhonya. Mau mengerdipkan mata aja, kalau nggak ada ridhonya dari Allah mungkin nggak akan bisa berkedip mata kita. Gimana gitu supaya sampai ada kesadaran di situ. Nah, itu yang susahnya. Kalau memahami pengertiannya, oke, pasti teman-teman juga paham. Kalau nggak ada ridhonya, mengedipkan mata pun nggak akan bisa. Semua juga sepakat. Secara akaliah orang syariat pun tahu
Tapi yang belajar tarekat, hakikat itu mereka sampai merasakan ketakjuban, keindahan, keberkahan atas kelimpahan rezeki yang diberikan gitu. Ya mungkin sementara itu yang bisa kita sharingkan gitu, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Oke, jadi gitu ya. Otomatis kita menyampaikan di sini bahwa carilah rahmat dan ridhonya. Karena yang berharap surga dan takut neraka itu adalah akal. Tapi batin kita itu sebenarnya membutuhkan rahmat dan ridhonya. Karena yang melanjutkan perjalanan ini adalah ruhani kita, adalah jiwa kita nanti ke depannya. Segeralah kenali jiwa kita akan ruhani kita. Sertakan bagaimana jiwa kita bisa beserta dengan ruhani kita. Karena ruhani kita adalah bagian dari Sang Maha Ruhani. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan. Kita di sini menyampaikan bukan untuk menyadarkan orang. Karena kami sadar, orang sadar karena diridhoi oleh Tuhan, dia untuk sadar. Saya di sini menyampaikan, kami di sini menyampaikan untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Tidak boleh ada niatan lain. Kalau ada niatan lain, buahnya nanti gak akan mutlak. Makanya kita harus sama dulu frekuensinya pada saat kita ini mau melakukan jolokan seperti video ini, supaya buahnya juga menjadi mutlak. Kalau kita ketumpangan, pengen ditonton orang, pengen banyak like, banyak subscriber, itu sudah relatif buahnya nanti, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silahkan belajar mencari pengenalan Tuhan, mau tarekat manapun silahkan. Saya sering menjelaskan ini, silahkan mau tarekat apapun, monggo dicari, temukan. Semoga teman-teman dapat jalan dan caranya gitu kan. Mau ke tarekat kami pun silahkan, tapi warning ya, tarekat kami itu sering dianggap sesat, bid'ah, syirik gitu kan. Cuman kita baru bisa menilai apabila setelah kita membuktikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.